Saudaraku, kalau kita hidup dalam serba keterbatasan, dan ketika kita sampai di ambang di mana kita tidak mungkin bisa atau kita tidak mampu, dan itu di luar jangkauan pikiran kita, di luar kemampuan kita, apa yang seharusnya kita lakukan? Ya, seringkali kita mentok dalam dan berada dalam situasi yang tidak mungkin untuk bisa melakukannya sendiri untuk persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dalam situasi yang kritis seperti ini, kepada siapa kita menaruh harapan? Nah, dalam suatu peristiwa atau dalam suatu keadaan, Daud merasa bahwa ia berada dalam situasi yang sangat tertekan, dan dia mengatakan, dari jurang yang sangat dalam aku berteriak, berseru dan minta tolong kepada Engkau. Lalu Daud ingat akan dosa dan kesalahannya. Jikalau padamu tidak ada pengampunan dan engkau selalu mengingat-ingat kesalahan, aku tidak tahan. Siapa orang yang tahan jikalau Tuhan tidak mengampuni kesalahan kita? Jelas kita tidak tahan. Karena apa? Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, selalu saja bertambah-tambah dosa dan kesalahan kita. Jadi jikalau tidak ada pengampunan, siapa yang tahan? Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahan. Namun di situ Daud mengungkapkan, padamu ada pengampunan. Oleh karena itu setiap kali jatuh dalam dosa dan melakukan satu kesalahan, segera mengambil keputusan untuk bertobat dan mohon pengampunan kepada Tuhan. Nah, memang dalam satu segi Daud mengerti dan memahami bahwa yang menghalangi antara kita dengan Tuhan Allah adalah dosa dan pelanggaran kita. Oleh karena itu secepat mungkin Daud menyelesaikan urusan dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan, mohon pengampunan kepadanya. Dan ketika ia berada pada situasi kondisi yang sangat pelik, kepedihan, kesusahan yang sangat luar biasa, di mana untuk keluar dari itu berada di luar kemampuannya, berada di luar kapasitasnya, apa yang seharusnya kita lakukan? Di sini Daud mengatakan, pada Tuhan aku menaruh seluruh pengharapan dan menanti-nantikan Dia. Bukan hanya menantikan Tuhan menolong, tetapi juga Daud membuka diri, pikiran dan hatinya terhadap kebenaran firman-Nya, supaya dalam situasi kondisi yang sulit Daud tetap hidup taat patuh kepada Dia, dan ia menaruh penuh hidupnya, harapannya kepada pertolongan Tuhan. Nah, seperti seorang penjaga menanti datangnya rembang pagi, begitu juga Daud menanti-nantikan datangnya pertolongan dari Tuhan. Ia menaruh harapan penuh pada Tuhan. Dalam kitab Ibrani dijelaskan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat, yang kokoh. Karena apa? Pengharapan pada Tuhan itu adalah pasti. Mengapa? Pengharapan kita ditambatkan oleh dan dari iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana di dalam Dia janji Tuhan pasti digenapi. Oleh karena itu dalam situasi kondisi yang sangat sulit dan pelik, Daud menanti-nantikan pertolongan pada Tuhan, dan dia menaruh seluruh kehidupannya, pengharapannya kepada Tuhan, sambil ia menjaga diri untuk hidup tetap sesuai dengan firman-Nya. Ketaatannya, kepatuhannya tetap dijaga. Bagaimana supaya secara konsisten, sekalipun berada dalam tekanan yang begitu kuat, tetap hidup taat dan patuh kepada Tuhan. Dan pada Tuhan ada pertolongan, dan pertolongan dari Tuhan itu adalah satu kepastian, sebab Ia Maha Adil dan kedua tangannya disiapkannya untuk memberikan kepada kita pertolongan bagi kita. Dan janjinya jelas, ini aku, jangan takut. Taruhlah seluruh harapan hidupmu pada Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakanmu. Tuhan memberkati.